Yes. Ko Julius, tadi kan kita lihat ya di berbagai daerah ini sudah ramai dan bahkan pagi ini juga umat di Klenteng, umat Konghucu juga menjalankan ada sembahyang. Biasanya tradisi Imlek itu seperti apa sih? Sebenarnya tradisi Imlek ini dimulai jauh-jauh hari sebelum hari H-nya ya, sebelum hari Sintianya berlangsung. Di samping bersih-bersih rumah dan melakukan persembahyangan, masyarakat juga ada yang kadang melakukan membawa gift atau hadiah seperti apel, buah, makanan, minuman dan sebagainya untuk diberikan kepada sanak saudara ataupun relatif atau orang-orang yang mereka rasa ada hutang budi ke mereka. Seperti itu. Jadi upacara tradisi memberikan barang-barang gift ini sudah dimulai dulu sebelum hari H-nya. Di samping bersih rumah dan macam-macam seperti itu ya. Nah, pada saat satu hari sebelumnya dan akan ada biasanya sembahyang kepada leluhur. Baik yang kalau di rumah ada dewa-dewi atau Buddha dan Bodhisattva, mereka juga akan melakukan seperti itu. Dan habis itu baru di Sintianya. Nah, jadi ini adalah proses yang cukup panjang sebenarnya. Makanya kalau dilihat ibu-ibu nih ya, engkong-engkong, cici semua di rumah, kalau pas hari H, kalau dia mukanya letih banget, seperti kurang tidur. Kenapa? Karena beberapa hari di-strap. Di-strap untuk bersih rumah, di-strap untuk harus ini bareng. Makanya kita lihat tuh macet di mana-mana karena mereka itu ada aktivitas dan keseruan untuk melakukan tradisi ini seperti itu. Dan tidak hanya satu hari, tapi memang rangkaiannya bisa berhari-hari. Tapi ini saya mau mulai dari yang hal paling kecil deh kok, membersihkan rumah. Ternyata membersihkan rumah itu kalau kita baca-baca punya filosofi tersendiri. Secara mendalam apa sih sebenarnya makna dari bersih-bersih rumah pada saat Imlek itu kok? Oke, membersih rumah itu sebenarnya adalah mengatur ulang space kita. Ya, kalau dari segi fungsi ini adalah istilahnya membersihkan clutter atau sesuatu yang berantakan. Kemudian sesuatu yang sudah terabaikan sekian lama, misalnya karena kotor, debu, lumpur, dan sebagainya. Ini untuk supaya adanya rejuvenasi lagi, sirkulasi qi yang baik. Ini kalau dari segi feng shui. Tapi kalau dari segi budaya, biasanya adalah setiap tahun kita dalam 365 hari kita sibuk terus nih. Ya, di mana-mana orang Tionghoa itu pereknya itu cuma satu hari aja. Kalau di mana rata-rata. Kalau dilihat yang benar-benar tulen Tionghoa tulen ya, yaitu hari Sintianya. 364 hari itu selalu buka toko, ya buka toko kerjaan sebagainya. Dan kapan ada waktu untuk bersih-bersih rumahnya? Ya biasanya akan dihajar satu hari sebelum Imleknya ini untuk bersih-bersih rumah. Jadi ya kalau nggak itu nanti 364 hari nggak bersih rumah lagi toh. Nah seperti itu. Jadi bersih-bersih rumah ini bukan sekedarnya tradisi, ini adalah harus. Karena kita setiap hari kita harus BAB atau ini ya untuk supaya sirkulasi makanan kita bagus toh. Nah di rumah juga sama dengan kita menata ulang rumah, memastikan cat yang pudar atau cat yang kotor dicat ulang lagi balik, lampu yang rusak harus kita ganti lagi, semua yang berantakan khususnya di depan pintu utama dan di sekitarnya ini kita tata ulang lagi supaya menginvite hoki yang lebih bagus, kesempatan yang lebih bagus, qi yang lebih bagus, energi yang akan membawa semangat baru, harapan baru di tahun bulan kayu. Hal-hal baik juga ya dengan bersih-bersih rumah itu. Oke, ini mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sudah bersih-bersih ya dan juga menyambut tamu di Hari Raya Imlek ini. Nah, Ko Julius biasanya kan dihidangkan nih di meja seperti di studio kita sekarang ada kue keranjang, ada jeruk dan mungkin ada menu-menu lainnya. Maknanya apa sih? Kok apakah ini sekedar yang menurunkan tradisi saja atau ada makna mendalamnya? Oke, sebenarnya ada makna. Karena setiap orang Tionghoa menaruh sesuatu atau menggunakan sesuatu, harap pasti ada sesuatu. Karena nggak mungkin tiba-tiba petik begitu, pokoknya karena aku bilang begitu, enggak. Contohnya misalnya jeruk nih. Jeruk ini kan warnanya kan keemasan toh. Keemasan, kata bendanya berarti emas toh. Oke, berarti diharapkan yang diberikan akan mendapat kemakmuran emas. Yang menerima juga kan emas. Jadi kita ini juga adalah berhubungan dengan sesuatu hal yang positif, berarti kemakmuran. Nah, terus kemudian nian kau atau kue keranjang, nian kau ini biasanya digunakan juga untuk sembahyang kepada dewa-dewi, khususnya entah dewa kekayaan atau dewa dapur. Karena orang yang biasanya yang lebih ke tradisional, mereka masih ada dewa dapur. Nggak pernah dengar toh? Ya jarang ya, nggak baru tahu. Nah dewa dapur ini biasa disembahyang taruh di area dapur. Kalau di kabar dewa kamar ya. Nah dewa dapur ini akan mencatat
apa yang ada terjadi di rumah. Oh. Contohnya Jason, hari ini kamu ada berantem sama istrimu. Oke, nah gitu. Marcel kamu baik ya sama suamimu. Oke, dicatat ya kayak seperti Santa Claus lah ya. Kayak gitu ya. Jadi Catat perbuatan nanti gitu ya. ya nanti begitu pas hari dewa naik ke kayangan, ke istilahnya meripot ke Kaisar Langit, dipercaya seperti itu legendanya. Mereka akan bercerita. Nah, persembahan kue ini akan memberikan dipersembahkan kepada dewa-dewa ini untuk bercerita sesuatu yang hal yang positif, hal yang baik seperti Hal itu. yang manis-manis. Hal yang Seperti kue manis-manis keranjang ya. Itu kalau dari segi spiritualnya. Oke. Nah, kalau dari segi harapannya adalah Nian Kau itu adalah Nian artinya tahun. Kau itu adalah pupu kausan, artinya ada peningkatan. Jadi setiap tahun ada peningkatan, rezeki yang meningkat, hoki yang meningkat seperti itu. Kita akan bahas nanti apakah Indonesia juga akan punya hoki yang meningkat di tahun ini sebagai sebuah bangsa begitu ya, dengan pemerintahan yang baru sekarang, dan untuk kehidupan keluarga-keluarga Indonesia gimana nih supaya bisa hoki di tahun ular kayu ini. Kita akan bahas ya usai jeda, mulai dari keluarga sampai dengan bangsa di live event Imlek 2025. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.